Chelsea sekarang sudah berhasil menorehkan 3 kemenangan berturut-turut dalam 3 pertandingan terakhir melawan Brighton, Fulham, dan Burnley. Chelsea berhasil mendapatkan kemenangan. Jadi ini adalah hasil yang bagus untuk musim Chelsea kali ini. Kalau kita lihat musim lalu, Chelsea itu terkenal sebagai tim yang gak cuma gagal membongkar lini pertahanan lawan, tapi ketika mereka sudah mendapatkan kesempatan emas, mereka seringkali gagal mengkonversi kesempatan tersebut menjadi gol. Tapi yang kita lihat dari 3 pertandingan terakhir ini, Chelsea malah sudah berhasil menorehkan 7 gol. Ini suatu hasil yang pastinya membuat Pochettino sangat puas dari kinerja lini depan Chelsea. Dan salah satu pemain yang sudah menjalankan revolusi mini Chelsea ini dalam beberapa pertandingan terakhir ini adalah Cole Palmer, pemain sayap kanan yang sudah dibeli dari Manchester City dan sudah diambil dari tangannya Pep Guardiola. Kalau kita lihat, Pep Guardiola itu sangat senang dengan pemain-pemain muda, bagaimana dia itu sering mengolah pemain-pemain muda dengan bakat tinggi seperti Phil Foden dan juga Jack Grealish. Begitu. Dan pastinya Manchester City itu mungkin gak begitu kehilangan dengan kepergiannya Cole Palmer karena mereka terus mendaur ulang bakat-bakat muda, tapi pastinya juga Cole Palmer itu memiliki potensi yang cukup besar. Mungkin ini membuat Pep Guardiola sedikit bertanya-tanya, apakah seharusnya gua gak membiarkan Palmer pergi. Yang gue lihat itu dari Chelsea strategi Chelsea, mereka itu mencari Michael Olise untuk posisi sayap kanan ini sebelum Cole Palmer datang. Tapi akhirnya nggak jadi karena dia memutuskan untuk tetap bertahan di Crystal Palace. Nah, jadi kalau kita lihat dari profilnya Michael Olise ini, dia itu adalah pemain sayap kanan yang sangat kreatif dalam meluncurkan umpan-umpan terobosan dan juga crossing-crossing ke dalam kotak penalti. Jadi itulah yang dicari oleh Pochettino dari posisi sayap kanan ini. Dan itulah kenapa Palmer yang akhirnya menjadi pemain alternatif ketika gagal mendatangkan Michael Olise ini. Karena dia juga memiliki profil pemain yang sangat mirip dengan Olise. Dia itu sangat kreatif dalam umpan-umpan terobosan dan juga dalam crossing ke dalam kotak penalti. Ini pastinya akan menjadi makanan yang lezat untuk striker-striker Chelsea seperti Broja dan juga Nicolas Jackson. Dan gak cuma dalam segi kreativitas, dia itu juga seringkali menjadi pemain penyambung antara lini tengah dan lini depan. Dia seringkali agak sedikit mundur untuk menerima bola, dan ini pastinya agak sedikit pastinya ini membantu Chelsea itu dalam mengalirkan arus bola dari lini tengah ke depan, begitu. Dan yang harus kita perhatikan adalah kerjasamanya dengan Nicolas Jackson. Ini kenapa gue bilang kalau Palmer dimainkan, seharusnya Nicolas Jackson juga harus dimainkan bareng dengan dia, bukan Armando Broja. Karena yang gue perhatikan dari 2 pemain ini, mereka sepertinya sudah menunjukkan kerjasama atau pengertian yang sudah mulai terbentuk antara kedua pemain ini. Karena Palmer itu sudah memberikan 2 assist ke Nicolas Jackson dalam 3 pertandingan terakhir ini. Pertama, itu sudah terlihat dia sudah menciptakan peluang emas, menciptakan assist untuk Nicolas Jackson lewat kolong kakinya Van Hecke melawan Brighton di Carabao Cup. Kesempatan itu langsung diselesaikan oleh Nicolas Jackson. Dan yang terakhir melawan Burnley, Cole Palmer pun juga yang sudah mengkontribusikan assist ke Nicolas Jackson. Begitu. Jadi itulah kenapa gue bilang kalau Cole Palmer dimainkan, kalau Pochettino itu ingin memaksimalkan serangan Chelsea ini, Nicolas Jackson harus dimainkan bareng, bukan Armando Broja. Soalnya sekarang Armando Broja itu juga kelihatannya juga masih harus menunggu jangan terlalu diburu-buru masuk ke starting lineup karena dia baru kembali dari cedera. Dan yang harus kita perhatikan juga adalah satu, Nicolas Jackson itu kerjasamanya dengan Cole Palmer itu sudah mulai kelihatan. Tapi yang lebih menariknya lagi, ternyata dia juga sudah menjalin hubungan yang baik, menjalin kepercayaan yang baik dengan Mykhailo Mudryk. Jadi nggak cuma Cole Palmer aja, Mudryk pun juga sudah
menjalin hubungan yang bagus dengan Nicholas Jackson. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita petik dari pengamatan ini? Nicholas Jackson itu adalah pemain yang nggak egois. Dia itu bukan tipe striker ya yang hanya memikirkan gol, tapi dia juga memikirkan pemain-pemain di sekitarnya. Bagaimana dia itu bisa menjalankan link up play dengan kedua pemain sayap tersebut. Pastinya ini adalah nilai plus ya untuk bisa membangkitkan dinamis serangan Chelsea. Pastinya kedua pemain sayap ini juga pasti lebih senang ya bermain dengan Nicholas Jackson mungkin daripada pemain seperti Armando Broja begitu. Dan itu juga yang kita lihat melawan Burnley di babak pertama. Broja dengan mengejutkan dia itu dipilih oleh Mauricio Pochettino, dan di babak pertama tersebut itu sudah mulai terlihat ya link up play-nya dari Nicholas Jackson, bagaimana dia berkombinasi dengan pemain-pemain sayap ini. Chelsea itu agak sedikit merasa kehilangan dengan kualitas Nicholas Jackson tersebut. Dan juga Nicholas Jackson juga sudah menorehkan 1 gol ya. Ini bukanlah gol yang sangat mudah. Dia menerima bola dari Cole Palmer di dalam kotak penalti, dan dia juga harus mengolah-ngolah bolanya dulu di dalam kotak penalti untuk bisa menciptakan ruang tembak. Jadi performa yang sangat bagus dari Nicholas Jackson, dan di beberapa pertandingan ke depannya itu mereka akan menghadapi Arsenal ya. Pastinya bukan tim yang mudah, dan menurut gue Nicholas Jackson harus dimainkan daripada Armando Broja, karena yang gue tadi bilang kerjasamanya dengan pemain-pemain sayap ya, ini pastinya juga akan membuat dinamis Chelsea ini juga lebih baik lagi. Dan yang harus kita perhatikan adalah performanya Raheem Sterling juga ya melawan Burnley. Kelihatannya pengalamannya Raheem Sterling di posisi sayap kiri ini juga sangat diperlukan ya. Dalam segi dribbling yang sangat direct ini seringkali memberikan masalah-masalah besar untuk bek kanan Burnley. Dan akhirnya Sterling dari posisi ini bisa mencetak 1 gol dan menciptakan 2 assist. 1 assistnya itu mungkin dari penalti ya, tapi karena gue juga main FPL atau Fantasy Premier League, kalau dia sudah berhasil menyumbangkan penalti itu juga dianggap sebagai 2 assist. Jadi 1 gol dan 2 assist adalah kontribusi yang sangat besar dari Raheem Sterling. Jadi kalau kita lihat ya dari Liverpool begitu ya, pemain sayap pun juga harus berkontribusi dalam mencetak gol. Kita lihat aja dari Mohamed Salah ya. Bagaimana dia itu bisa menjadi pemain kunci dari sayap kanan ini dari torehan-torehan golnya tersebut. Jadi Raheem Sterling pun juga memberikan kontribusi yang sama ya dengan Mohamed Salah. Mungkin nggak sebesar Salah, tapi ya tipe pemainnya yang sama begitu. Nggak cuma dia bisa memberikan teror-terornya ya dengan dribbling-dribblingnya, tapi dia juga bisa menyumbangkan gol dari sayap kiri ini. Pastinya ini dibutuhkan oleh Chelsea ya yang seringkali itu tergolong mandul di depan gawang. Dan nggak cuma dari sana, Mykhailo Mudryk pun juga sedang naik daun nih dalam beberapa pertandingan terakhir ini. Dia sudah berhasil menyumbangkan 1 gol melawan Fulham, gol yang sangat bagus. Akhirnya telurnya pecah juga. Dan nggak cuma dari gol aja, tapi Mudryk juga sudah memperlihatkan tingkat kreativitas yang lumayan tinggi dari posisi sayap kiri. Pastinya ya, kita sudah lihat Palmer itu dibutuhkan oleh Pochettino karena daya kreativitasnya. Jadi ya bagus-bagus aja kalau Mudryk itu juga bisa menunjukkan level kreativitas yang sama dari sayap kiri begitu. Tapi ini pastinya akan menjadi kompetisi yang sehat ya antara kedua pemain ini. Siapa yang bisa mengambil posisi ini? Mungkin Mudryk itu dari segi dribbling dan juga dari segi kreativitas mungkin lebih, tingkat vitalitasnya itu lebih bagus daripada Raheem Sterling ya, yang udah nggak begitu muda lagi. Tapi Raheem Sterling pun juga bisa menunjukkan keklinisannya ketika Chelsea membutuhkan gol, dan dia juga sudah bisa membawa pengalamannya ke skuad Chelsea. Jadi 2 pemain dengan kualitas yang berbeda ini pastinya bisa menjadi senjata Chelsea dalam beberapa pertandingan ke depan ini. Jadi Chelsea serangannya itu sudah membaik.
pastinya jauh lebih membaik daripada musim lalu. Dan satu-satunya pemain nih, gue harus menekankan lagi, satu-satunya pemain yang membuat yang menjalankan revolusi mini Chelsea ini adalah Cole Palmer. Cole Palmer, dia nggak cuma memiliki visi yang bagus, ya bagaimana dia bisa melihat pergerakan pemain di depannya itu, tapi dia juga tahu bagaimana cara mengeksekusi umpan-umpan terobosan tersebut. Jadi, kalau cuma visi tanpa eksekusi, itu hanyalah fantasi belaka. Tapi kalau eksekusi tanpa visi, itu adalah amburadul. Dan Cole Palmer kelihatannya sudah memiliki dua sisi kreativitas tersebut. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang performa Chelsea melawan Burnley dan juga dalam beberapa pertandingan terakhir ini. Coba kasih komen tentang Cole Palmer, Nicholas Jackson, Michael Mudryk, dan Raheem Sterling. Oke, jangan ragu-ragu kasih komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe karena ini merupakan dukungan besar untuk channel ini. Kalau kalian enjoy dengan konten-konten dari channel ini, saya sangat menghargai dukungan kalian. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih atas perhatian Anda.